Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allah memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul dalam kegiatan ngaji tafsir, yaitu tafsir Al-Jalalain. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang surah Al-Baqarah ayat 27. Sebelum kita melangkah kepada pembahasan ayat ini, saya mau mereview sedikit saja ayat yang sebelumnya. Kenapa? Karena ayat yang sebelumnya memiliki koneksi, hubungan yang sangat erat dengan ayat yang akan kita bahas ini. Pada ayat yang sebelumnya, yaitu pada ayat 26, Allah menggambarkan atau Allah menjelaskan tentang perumpamaan yang Allah ciptakan di dalam Al-Quran, di mana perumpamaan ini baik itu yang berupa lalat, kemudian ada yang berupa laba-laba dan lain sebagainya, dianggap oleh orang Yahudi atau oleh orang kafir atau juga oleh orang munafik sebagai sesuatu yang tidak pantas dilakukan oleh Allah sebagai Tuhan yang Maha Agung. Masa Tuhan yang agung menjadikan perumpamaan dari sesuatu yang hina menurut mereka, sehingga karena mereka sudah melihatnya negatif, melihatnya jelek kepada Tuhan, maka dia tidak mendapatkan hikmah atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena pada awalnya sudah memandangnya negatif atau memandangnya jelek. Kayak sampean misalkan ketemu orang, sudah berprasangka buruk kepada orang ini, maka bagaimanapun orang ini berkata baik, sampean akan tidak akan menerimanya. Jadi kalau sudah mindsetnya, cara berpikirnya sudah buruk kepada orang ini, maka bagaimanapun orang ini berkata baik tidak akan diterima. Benar kan ya? Benar. Tapi kalau pikiran kita terbuka, positif, baik kepada orang, apapun yang orang ini katakan walaupun salah, maka akan tetap kita menerimanya, paling tidak didengarkan. Nah ini, makanya perlu kita itu mendesain cara berpikir kita ini dengan sesuatu yang positif atau sesuatu yang baik. Karena segala perbuatan manusia itu ditentukan oleh cara berpikirnya. Coba misalkan otak sampean dibuat konslet sedikit aja, kira-kira sampean akan berbuat normal atau tidak? Tidak. Jadi orang gila itu sudah Allah ubah cara berpikirnya ini, pikirannya konslet sedikit, sehingga itu sudah gila, tidak bisa melakukan sesuatu yang wajar seperti dilakukan oleh manusia pada umumnya. Nah gitu ya. Kemudian orang kafir, orang Yahudi atau orang munafik ini disebut dengan al-fasikun, yaitu orang-orang fasik. Orang fasik ini disesatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada ayat 26. Wa ma yudillu bihi illal fasikin. Allah tidak menyesatkan dengan perumpamaan yang Allah buat kecuali, ini penguat ini, kecuali kepada orang-orang fasik. Jadi yang disesatkan oleh Allah hanya orang fasik. Siapa sih orang fasik itu? Tentunya kalau untuk menjawab siapa orang fasik ini, tentunya kita harus mengenal ciri-cirinya. Kalau ada orang nanya, siapa sih sebenarnya Gus Dur itu? Nah, tentunya kita akan menjelaskan Gus Dur adalah seorang kiai yang lahir di Tebu Ireng, dan juga beliau adalah ulama yang kesohor namanya, bahkan juga pernah menjadi presiden di Indonesia. Itu kan gambarannya kan. Ini hanya gambaran sepintasnya. Gambaran secara lebih detailnya, Gus Dur itu termasuk tokoh yang membela orang yang tertindas atau membela rakyat kecil
Nah, itu Gus Dur. Jadi dijelasin. Nah, di sini siapa itu al-fasikun? Orang fasik yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini dijelaskan pada ayat yang ke-27. Mari kita maknain terlebih dahulu ayat ini. Alladzina na'tun yang kuduna ahdallahi. Mereka, yaitu orang fasik yang melanggar janji Allah, ma ahadahu ilaihim, apa yang Allah janjikan kepada mereka, fil kutubih, di dalam kitab-kitab Allah, minal imani bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, seperti beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min ba'di mitsaqihi, setelah ada bukti yang membuat mereka percaya, tauqiduhu alaihim, yang menguatkan bukti ini kepada mereka, wa yaqta'una, dan yang kedua ini, orang fasik ini ciri-cirinya yaqta'una, memutus, ma amarallahu bihi ayyusalah, sesuatu yang Allah perintahkan untuk dihubungkan atau disambung, minal imani bin nabi, seperti beriman kepada nabi, warrahimi, melakukan silaturrahim, wa ghairi dzalika, dan selain itu, wa an, adapun an di sini maksudnya pada kata ayyusalah, ada annya kan, badalun, menjadi badal. Badal ini namanya pengganti. Min domiri bihi, dari domir atau kata ganti bihi. Jadi an ini ayyusalah gantinya dari hi. Nah itu. Wa yufsiduna fil ardi, ciri-cirinya yang ketiga, mereka gemar atau suka melakukan kerusakan di muka bumi, bil ma'asi, dengan melakukan kemaksiatan, wat ta'wikih anil imani, dan menghalangi seseorang beriman. Ulaika al-mausufuna bima dzukira, mereka itu yang disifati atau disebutkan, humul khasiruna, benar-benar termasuk orang yang merugi, limasirihim ilan narih al-mu'abbadati alaihim, karena mereka dimasukkan ke dalam neraka yang disediakan kepada mereka. Jadi ciri-ciri orang fasik ada 3 yang disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 27. Yang pertama adalah alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi, mereka yang melanggar janji Allah. Yang pertama adalah mereka yang melanggar janji Allah. Jadi janji Allah yang mereka langgar, seperti halnya mereka tidak beriman kepada nabinya, yaitu Nabi Muhammad. Allah sudah memberikan informasi kepada mereka bahwa akan datang seorang nabi yang membawa risalah, membawa sesuatu dari Tuhan untuk diajarkan atau disampaikan kepada umatnya. Ini sudah tahu, ini orang fasik atau orang kafir atau orang munafik sudah tahu, tapi mereka menolak. Kalau mereka nggak tahu, mungkin pantas saja. Kayak misalkan mereka nggak tahu kalau bakal ada nabi yang bakal datang kepada mereka. Mereka nggak tahu, tiba-tiba datang. Ada seorang yang mengaku, saya ini Nabi Muhammad, saya bawa wahyu yang mau disampaikan kepada kalian. Mereka kalau menolak, mungkin wajar-wajar saja. Tapi kalau sudah dikasih tahu oleh Tuhan, nih, nanti akan ada utusan saya yang datang kepada kalian, jadi kalian harus taat. Ternyata mereka ingkar. Sama kayak sambian, misalkan
Ini keterlaluan. Kalau misalkan kalian atau sampean ini sudah tahu kalau ada tamu yang mau datang ke rumahnya, ternyata ketika nyampe di rumahnya kamu keluar atau biarkan tamu itu tidak ketemu sampean, artinya sampean itu kurang ajar. Sudah tahu kalau ada orang mau datang ternyata masih keluar. Nah, ini namanya tidak menghormati tamu. Tidak memuliakan tamu itu termasuk orang yang tidak beriman. May yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah, hormatilah tamunya. Nah, itu sama. Kalau utusan Rasul ini tamu, kira-kira utusan atau Nabi Muhammad ini diperlakukan seperti apa oleh orang atau oleh umatnya? Apa diingkari atau ditaati? Ditaati. Sama dengan tamu yang datang kepada kalian yang tadi itu. Jadi kalau ada tamu sudah tahu, hormati. Kalau kita menghormat tamu, maka kita termasuk bagian dari orang yang beriman. Itu ciri-ciri yang pertama. Melanggar atau mengingkari janji. Sama dengan orang yang suka berjanji atau PHP kepada sampean. Kalau di awal bilang, wah, kalau saya akan setia kepada kamu ila yaumil qiyamah. Ternyata berjalannya waktu, mereka ternyata menemukan suatu tambatan hati yang lain, berpaling ketika ada yang lebih cemerlang dibandingkan istrinya atau dibandingkan suaminya. Tidak boleh. Jadi harus setia kepada satu. Kalau satu belum habis, kenapa nambah yang lain? Itu namanya tamak. Gus Dur pernah ditanya oleh seorang pendeta, Gus, kenapa tidak nambah lagi istri? Wah, gimana saya mau nambah? Satu aja belum habis. Jadi habisin dulu, baru nambah. Jadi orang yang poligami, tahu poligami? Orang yang suka beristri banyak, istrinya lebih dari satu, itu namanya tamak. Loh, berarti Ustadz ngatain Nabi Muhammad tamak? Tidak. Loh, kan Nabi Muhammad itu poligami, nikahnya lebih dari satu setelah Khadijah wafat. Nabi Muhammad sebenarnya tidak suka poligami. Nabi Muhammad melakukan poligami karena perintah Tuhan. Jadi ada perempuan yang ditinggal suaminya karena gugur atau mati dalam peperangan. Jadi Nabi perang nih bareng sahabatnya. Tiba-tiba sahabat yang ikut Nabi perang ini punya istri di belakang. Ternyata ketika perang mati atau gugur pada waktu itu. Jadi kan nggak punya suami kan ya? Kalau nggak punya suami, kira-kira siapa yang akan jadi tulang punggung keluarga? Tidak ada kan? Maka kemudian Tuhan memerintahkan Nabi Muhammad, sekalipun ya Nabi Muhammad sebenarnya tidak mau, tapi karena Tuhan yang memerintahkan untuk mengawini perempuan-perempuan janda, bukan perawan. Jadi yang dipoligami selain Aisyah itu janda. Tahu janda kan ya? Tahu janda kan? Nah, janda ini termasuk orang yang sudah pengalaman. Yang sudah pengalaman, jadi nggak usah diajarin lagi. Itulah janda. Jadi disuruh nikahin janda, bahkan janda yang tua-tua. Kalau sekarang orang yang suka poligami carinya bukan yang janda, yang perawan, yang muda-muda lagi. Makanya dari istri tua ke istri muda. Mereka bilang, wah saya ini poligami karena ikut sunnah Nabi. Sunnah apaan itu? Nggak ada, itu bukan sunnah. Itu namanya penyalahgunaan sunnah. Jangan poligami kalau bisa. Jangan poligami. Kenapa? Karena tidak ada hati seorang perempuan yang mau diduakan. Saya mau tanya nih ke yang cewek, kira-kira mau nggak diduakan? Mau nggak diduain? Mau nggak diduain? Nah, tidak mau kan? Mau. Kalau cowok mau aja terus. Jadi tidak mau diduain. Makanya hati siapa? Hati perempuan mana yang rela diduain oleh suaminya dengan nikah lagi? Tidak ada. Bahkan putri Rasulullah pernah mau
Ini masih mau, belum pernah tapi mau diduain oleh Sayyidina Ali. Nabi Muhammad ini marah. Marah ini maksudnya muka beliau memerah. Artinya tidak suka. Nabi sendiri tidak mau putrinya diduain atau dipoligami. Hati nih cowok-cowok ini. Jangan nanti ketika sudah tua istrinya, ini kayaknya udah nggak main lagi ini. Oh, saya mau cari yang lain. Jangan, ya. Ingat ketika masih awal-awal sampean memilih dia. Nah itu, jadilah yang setia. Coba lihat itu kisah cintanya Habibie dan Ainun. B.J. Habibie tahu kan? Nah, B.J. Habibie ini walaupun ditinggal oleh Ainun bertahun-tahun, ya ditinggal meninggal maksudnya, B.J. Habibie tidak mau nikah lagi. Bukan tidak kuat mereka kan, bukan tidak mampu mereka memberikan nafkah fisik, bukan tidak bisa. Mereka B.J. Habibie ini sudah mampu dari segalanya. Fisik punya, mampu, terus kemudian nafkah lahir berupa materi, apalagi gitu kan mantan presiden ya, tapi tidak mau nikah lagi. Kenapa? Karena cintanya hanya terpaut kepada Ainun. Makanya sampai difilmkan menjadi 3 serial film, B.J. Habibie 1, 2, sampai 3. Saya pernah nonton itu di bioskop, asik itu. Tapi nontonnya pada waktu itu sendirian ya, karena masih jomblo. Nah itu, jadi kembali kepada kitab. Jadi ciri yang pertama dari orang fasik adalah ingkar atau melanggar terhadap janji Allah yang sudah mereka terima.